Jadi kalau hubung-hubungkan dengan pengaruh pemikiran kita secara axiology, etika, logika, estetika, itulah ruang yang paling tepat untuk mengukur standarisasi kebenaran suatu agama. Bukan membanding-bandingkan ayat-ayat Bible dibandingkan dengan Quran, Bible dibandingkan dengan Quran. Saya mau kasih tahu ke jamaah, kalau berdebat itu banding-banding ayat dalam Bible, ayat dalam Quran, sampai kapanpun orang kafir tak masuk Islam. Karena itu akan terkesan sama-sama kuat. Dia punya argumen dalil teologis, di Islam juga kita punya dalil argumen teologis. Tapi kita mesti pakai cara Syekh Abdul Qadir Jailani, menyanggah lawan, mengalahkan lawan dengan kitab lawan. Kemarin kan saya tantang itu, satu Indonesia pendeta lawan saya sendiri. Bukan berkelahi secara fisik. Jangan memperalat masa Muslim. Saya nggak usah peralat Muslim. Dia juga jangan memperalat masa Kristen. Duduk kita di meja debat, berkelahi, bertarung kita secara intelektual. Karena manusia ini perlu penjelasan. Saya ceramah di sini bukan menyerang Kristen, bukan. Sayang kepada mereka supaya masuk Islam. Asyidau alal kupar, keras kepada kafir supaya sembuh, termasuk wali kota Solo ini. Walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. At-Tagabun. Jadi pendeta-pendeta itu orang yang memalsukan Alkitab, Bible. 200 tahun Isa sudah diangkat di langit keempat, baru kitab suci Kristen ini muncul. Nah ini, berdiri di atas spekulasi logika, filsafat manusia. Maka ketuhanan yang mereka anut adalah ketuhanan filsafat, teori filsafat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal ukula illa tauhid wa hadaha wa auduha adilata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bibarahinil haq subahal batil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi bil haq. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadahinahu sabila imma syakira wa imma kafur. Aina atatnal lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiwamud dunya bi arba'ati asa, bi ilmi ulama'i, bi adlil umara, bi syaqwatil agniya, bidakwatil fuqara'i. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami muliakan, panitia penyelenggara tabligh akbar dan momentum ukhuwah Islamiyah, Badan Kemakmuran Masjid Siti Aisyah
Provinsi Jawa Tengah, imam rawatib, para halim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini alhamdulillahirabbil alamin kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih boleh menghirup udara dengan bebas, pertanda kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. La tasalu qudama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat di hadapan Allah Ta'ala kecuali dia ditanya 4 persoalan. Yang akan ditanya, an umri fima afna, umurmu dengan apa engkau habiskan. Tidak ditanya ada berapa banyak aset yang kita miliki di dunia. Tidak ditanya juga pangkat dan jabatan selama kita ada di dunia. Yang ditanyakan ialah umurmu dengan apa engkau habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu. Bahkan jasad di dalam tanah pun dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan apa engkau rapuhkan. Wa an ilmihi wa amila bihi. Ilmumu untuk apa engkau gunakan. Kompetensi ilmu apa saja yang kita amalkan di dunia, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq. Hartamu dari mana kau dapat, untuk apa engkau belanjakan. Cuma 4 pertanyaan. Bukan berarti bahwa Islam melarang kita untuk mengejar pangkat, jabatan dan harta. Tetapi ada filter, ada standarisasi, ada kode etik yang perlu kita lalui sebagai orang beriman. Di hari-hari terakhir ini apalagi kita lihat, saya minta tolong di fullkan lagi nih sound system ini. Minta tolong volumenya di fullkan lagi. Apalagi di hari-hari ini kita lihat beberapa minggu terakhir ini, isu yang beredar itu tidak ada lain, relevan sekali dengan apa yang dibaca imam tadi. Walantardo ankal yahud wala nasoro hatta tatabi'a milatahu. Saya berulang-ulang berdakwah di mana-mana di seluruh Indonesia, selalu mengatakan, dari awal saya memeluk Islam sudah saya katakan, pertarungan abadi antara hak dan batil bukan terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi pertarungan abadi sudah terjadi ketika Allah menetapkan kebenaran di muka bumi ini. Mengutus para nabi, saat itu pula terjadi pergulatan antara hak dan batil. Jadi ini tidak akan berakhir kecuali kiamat. Liga-liga Arab, Suriah, Irak, bahkan negara-negara Afrika yang berbasis Islam sudah porak-poranda. Satu lagi sasaran yang paling empuk. Kalau ini sudah hancur, benar kata Nabi SAW, Islam itu tinggal nama. Dikenal oleh dunia, Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Bahkan Muslim terbaik di dunia adalah Indonesia. Yang menghancurkannya betul dalam buku Muhammad Abduh.
Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Kafir ini tidak pernah di depan, kafir ini di belakang layar. Karena dari zaman dulu sampai sekarang kafir sudah berpikir. Dan dalam catatan sejarah, orang-orang kafir tidak pernah menang melawan Islam, baik dalam pertempuran fisik, perang, maupun dalam perdebatan, pergulatan, argumen, sains. Kafir nggak pernah menang. Lalu bagaimana caranya supaya Islam ini hancur? Pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Makanya di Al-Quran ada dua makhluk yang bahaya. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa mamatu jahanamu wa bi'sal masir. Wahai Muhammad, wahai Nabi, perangilah orang-orang wal munafikin. Wal munafikin itu golongan makhluk manusia yang mengaku beragama Islam. Mengaku hanya di mulut, tapi dalam perbuatan dia pengkhianat. Dia suka bahkan secara terang-terangan menjatuhkan, menjustis, bahkan membunuh saudara Muslim. Kadangkala saya kalau masuk masjid ada orang yang muka ekstrim sama saya. Karena menganggap ini kan dari kafir, jadi kita tunjukkan. Percuma kau tunjukkan begitu. Di sana kau kalau mau begitu tunjukkan kepada Wiranto, nah itu. Salah kalau sama Ustadz Yahya, salah. Sama dengan ente kasih muka sama Umar bin Khattab begitu. Loh, kita ini kan dikepung sekarang. Ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ 15 tahun lalu terbukti sekarang. Kata beliau, kita ini bagaikan buih di lautan, banyak tetapi tidak berdaya, dikepung dari segala arah. Satu kelebihan Presiden kita Joko Widodo ini, satu, setiap kali ada korban yang mati dari umat Islam, kelebihannya beliau nggak pernah ucapkan bela sungkawa. Itu dilupakan oleh media, tapi Yahya Waloni tak lupa. Saya tak pernah lupa. Kelebihan beliau itu. Tapi kalau jembatan di Taiwan putus dan ada TKI yang meninggal mati, wah, muncul Menteri Luar Negeri Retno. Di Wamena yang lari, yang dicincang, yang ditombak, yang dipanah, nggak ada komentar. Ini bagus juga di rezim Jokowi ini kan muncul mana yang emas, mana yang imitasi, mana yang Muslim, mana yang munafik. Kita bicara di dalam dulu. Kalau kami yang dari kafir masuk Islam dijamin 1000% tidak akan goyah konsep keimanan yang kami miliki. Karena kami ini dari sudut pandang antropologi budaya, apalagi saya orang Manado, sulit sekali untuk mendapat petunjuk memeluk Islam. Berat. Tapi karena sifat orang Manado itu Europe style, gaya mereka itu gaya Eropa, cara hidup mereka itu hura-hura, cara hidup mereka itu jauh dari kebangkitan, kemenangan hidup di akhirat. Makanya kalau ada yang masuk Islam, saudaranya nggak peduli. Contoh Angelina Sondak, itu bapaknya profesor, rektor Universitas Samratulangi, Unsrat Manado. Nggak peduli Angie masuk penjara dan beragama Islam.
tapi dibuli oleh kafir. Wah, itu karena kau menyangkal Yesus. Iya kan? Karena kau menyangkal Yesus, kau mendapat musibah. Allahu Akbar. Menyangkal atau tidak menyangkal, yang namanya musibah itu selalu menyertai manusia dimanapun berada. Yang pasti hanyalah satu, kematian. Jadi sulit bagi kami untuk menembus gerbang hidayah itu. Berat. Karena dari kecil sudah dididik dengan studi Holland Spragen. Sudah dididik oleh Belanda. Dari Sondag School, katekismus, sampai menjadi pendeta. Benteng yang begitu kuat dalam kekafiran, sulit dirobohkan. Lalu orang tanya, apa alasan saya masuk Islam? Oh, saya nggak pernah masuk Islam. Islam yang masuk ke dalam saya. Ini tuh beda. Kalau masuk Islam biasanya cuma karena mau kawin. Kalau orang masuk Islam biasanya cuma ikut-ikutan. Itu masuk Islam. Asal sudah ketemu dengan apa yang ia niatkan, sudah boleh keluar lagi. Tapi kalau orang yang Islam masuk ke dalamnya, itu pilihan. Pilihan dari siapa? Allah. Al-Baqarah dan Quran Surah An-Nur itu kontras. Di Al-Baqarah bilang begini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Saya jadi hati-hati bicara karena sound system. Susah saya meledak-meledak, takut saya. Dia tak keluar suaranya. Ini Al-Baqarah. Sekalipun engkau meyakinkan Muhammad, orang kafir la yu'minun, tidak akan beriman. Itu dalam Al-Baqarah. Versi mu'alaf. Versi mu'alaf. Ini mu'alaf. Karena di kamus besar bahasa Arab, mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Saya dan istri anak-anak tidak ada yang bujuk. Berarti bukan. Jelas ya? Sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Itu Islam. Islam bi ilmi. Islam itu ilmu. Al ilma bil kasab labi nasab. Islam itu ilmu. Ilmu itu dipelajari bukan karena nasab. Satu itu. Jadi tidak jadi ukuran. Antum duluan Muslim dibanding Yahya Waloni, belum jadi ukuran. Bukan jadi ukuran. Ukurannya di mana? Bangunan Masjid Siti Aisyah ini kuat, saya yakin 1000% karena pondasinya kuat. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Allah qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amantu billah, beriman kepada Allah, wa bima qala Allah Ta'ala, dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya ada sistematika ketika orang beriman mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak hanya beriman kepada Allah, tetapi dia juga beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sudah beriman kepada 123.999 nabi yang diutus Allah. Di dalamnya ada 25 rasul. Masya Allah. Nabi itu ada 124.000, tapi 123.999 nabi gagal. Coba panggil ahli sejarah, bibliologi, ahli sejarah, teologis, teolog, filsuf,
Tidak ada nabi yang berhasil kecuali satu, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir gagal itu jaraknya 3.500 tahun dari Musa alaihissalam, Moses. Karena ini kitab Kristen ini suka dirubah-rubah. Musa diganti Moses, Daud diganti David. Makanya orang Solo banyak yang rubah-rubah nama. Isa diganti Yesus. Isa diganti Yesus. Saya aneh lihat orang berdebat di YouTube. Sampai sekaliber Zakir Naik pun menyebut Yesus itu Isa, berarti awam. Beliau awam, bukan ahli. Di dalam studi antropologi linguistik, budaya dan bahasa, kalau saya tanya kepada ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, ada orang bernama Ahmad, ada orang bernama Suyono, mana di antara dua orang ini orang Jawa? Ayo mari kita buka. Ini saya bikin 8 satuan kredit semester supaya kita tahu bahwa Islam itu hebat. Ada dua orang, satu bernama Frederick, satu bernama Donald, satu bernama Saipul. Mana orang Indonesia? Saipul. Satu bernama Jesus, satu bernama Isa, satu bernama Joshua Hamasya. Mana Nabi yang ke-24 yang disebut dalam bahasa Arab Isa yang sebenarnya? Bingung akhirnya kan? Karena sudah terkonsep di dalam mindset kita. Bible Kristen itu kita anggap Injil, kita sebut Injil. Isa kita hubungkan terus dengan Yesus. Bahasa asli Isa itu, nama di kampungnya adalah Joshua Hamasya. Lahir di Bethlehem tanggal 6 sebelum Masehi. Dalam buku saya halaman 86, Profesor Dr. J.L.C.H. Christian Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Lihat Abineno, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen BPK Jakarta 1961 halaman 64. Yang berkata ini bukan Yahya Waloni, yang mengatakan ini pendeta kaliber kelas dunia Abineno, teolog terkemuka di kalangan Kristen. Dia yang berkata, sampai hari ini kami tidak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Berarti tahun 2006 Pak Maruf Amin, Ketua MUI, menurunkan fatwa menyebut Natal itu haram. Tapi begitu 2018 mau calonkan diri jadi presiden, dia berdiri di depan kamera lalu mengatakan, selamat hari Natal. Udah ngos-ngosan pula. Selamat hari Natal. Dulu haram. Apakah menyebut selamat Natal itu haram? Saya tidak. Banyak jamaah yang WA ke saya, Ustaz, betulkah selamat Natal itu haram? Tidak. Tidak semudah itu mengharam-haramkan orang Islam. Tapi kalau kita lihat dari versi otak pendeta, mereka mengatakan kami tidak tahu secara pasti. Berarti bukan haram. Begitu kita mengucapkan selamat Natal bukan haram.
berarti sama-sama goblok dengan kafir. Mana lebih keras kira-kira? Keras boleh, tapi ilmiah, sehingga lawan tak mampu untuk membendung. Lapor polisi pun nggak mempan ini. Karena ini bukan saya bilang, saya cuma menyampaikan. Pendeta sendiri yang ngomong, tidak ada data secara persis. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari. Perjalanan inilah yang mendorong saya untuk mencari tahu di mana letak kelahiran Al-Masih atau Yesus Hamasiah. Dia lahir di Bait Lam, Bethlehem. Tanggal 6 sebelum Masehi. Romawi menjajah Yerusalem dari tahun 65 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi. Nabi kita Muhammad dilahirkan 21 April tahun 571. Jelas kan? Sehingga kita di kalangan umat Islam ada yang merayakan Maulud Nabi. Nggak usah lagi kita bilang itu haram. Kalau antum tidak mau ikut, tidak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan syukur. Sedangkan Kristen saja yang salah dia rayakan Natal. Antum mau ngomong apa? Berhenti tuh menghina-hina sesama Muslim. Bidah kafir kepada sesama hanya memperkokoh benteng kafir itu. Makanya orang kafir mencari titik kelemahan di mana ada keretakan perpecahan antara ukhuwah Islam ini. Saya paling tidak suka kalau dengar ada penceramah yang suka menjustis sama Muslim. Karena saya suka kalau orang Islam itu bersatu. Saya bukan NU. Kalau yang kunut ada juga tidak kunut. Ketika Ustaz ceramah di Boyolali, Muslim, kau jaga gereja, Ustadz kau usir. Pakai uniform lengkap, baret miring, SD kau tidak tamat. Akibat kebodohan inilah mudah digiring oleh opini. Prinsip tidak kuat, yang ada mengikuti apa saja yang penting bisa mengenyangkan. Ini tuh trik orang munafik. Dan Hitler dia berkata, orang munafik itu seperti lalat di atas feses. Dia berputar di atas feses, yang dia konsumsi adalah feses, tai. Saya sudah pensiun dari pemakan tai. Sekarang ada yang ikut. Nggak apa-apa. Membuka ruang kepada kita untuk berpikir, oh memang kalau sudah Muslim harus lurus. Ya, ini agama yang lurus. Nggak boleh separuh-separuh. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara sungguh-sungguh, benar-benar. Bukan separuh-separuh, bukan setengah-setengah. Kemarin kan saya tantang itu. Satu Indonesia pendeta lawan saya sendiri. Bukan berkelahi secara fisik. Jangan memperalat masa Muslim. Saya nggak usah peralat Muslim. Dia juga jangan memperalat masa Kristen. Duduk kita di meja debat, berkelahi, bertarung kita secara intelektual. Karena manusia ini perlu penjelasan. Saya ceramah di sini bukan menyerang Kristen, bukan. Sayang kepada mereka supaya masuk Islam. Asyidau alal kupar, keras kepada kafir supaya sembuh. Termasuk wali kota Solo ini. Jangan dengar, beliau ini kan sarjana, terpelajar sampai jadi pejabat. Masa mau dengar omong kosong pendeta? Masuk saja ke dalam walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. At-Tagabun.
Jadi pendeta-pendeta itu orang yang memalsukan Alkitab, Bible. 200 tahun Isa sudah diangkat di langit keempat, baru kitab suci Kristen ini muncul. Nah ini, berdiri di atas spekulasi logika filsafat manusia. Maka ketuhanan yang mereka anut adalah ketuhanan filsafat, teori filsafat, spekulatif, filosofis. Dan semua rumus ketuhanan itu ada dalam 14 surat tulisan tangan Paul of Tarsus, Epistle Paulus, tulisan tangan Paul. Antum bilang itu Injil, buktikan kepada saya, baik profesor Kristen maupun profesor Islam, buktikan kepada saya kalau ada Injil asli. Ada anak di Sumatera mengatakan, Ustadz, bapak saya punya kitab Injil asli. Allahu Akbar. Kapan dek bapakmu ketemu Nabi Isa alaihissalam? Kapan bapakmu ketemu Nabi Isa? Injil itu tidak terbukukan dalam bentuk buku begini. Enggak juga, enggak ada dalam mushaf. Enggak ada. Injil itu hanya ada pada lisan Nabi Isa alaihissalam. Di zaman beliau, kalau beliau pidato, tidak ada fasilitas handycam, alat perekam dan sejenisnya. Nggak ada. Misterius. Makanya orang Kristen membangun substansi esensial teologi Kristen itu dengan mengatakan dua kitab perjanjian lama, Old Testament and New Testament. Perjanjian lama adalah kitab bertuliskan bahasa aslinya Hebreu, Ibrani, dan bahasa perjanjian baru Greek, Yunani. Istilah Yesus itu istilah Greek. Harus ditelusuri baik secara antropologi maupun dalam konteks linguistik bahasa. Nah, itu. Jadi Yesus itu diambil dari dewa silsilah Romawi kuno, Lesos Christos, dewa kesuburan Yesus. Apakah pernah ada nabi yang berasal dari keturunan orang Yunani? Itu satu. Kalau kita lihat Yeshua Hamasya, ini rangkaian dari bahasa Ibrani yang nanti ada pada tahun 1947 ketika British London, Inggris menyerahkan kemerdekaan kepada Israel. Karena dia di bawah jajahan Israel di bawah jajahan Inggris. Baru ada bahasa Hebreu itu, bahasa Ibrani. Abjadnya memang hampir sama dengan Hijaiyah. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofresi, Shin, Tau. Penulisannya pun dari kanan ke kiri. Dan tidak menggunakan vowel, huruf hidup. Semuanya konsonan. Atau dalam bahasa kita Islam ini ada kitab satu itu namanya sorogan atau gundul, kitab yang tidak mempunyai sakal. Itu tulisannya dari kanan ke kiri. Alhamdulillah sampai hari ini banyak pendeta tidak tahu di Indonesia ini. Makanya saya tunggu-tunggu kalau jadi debat ini. Allahu Akbar. Memang saya gulung-gulung di depan ini. Iya. Dia nggak tahu. Kalau dia tahu tentang Nabi Isa, betul-betul mereka tahu siapa Isa, bagaimana sepak terjang dakwah Isa, dari silsilah keturunan Isa, insya Allah saya yakin 1000% mereka pasti converts, masuk Islam. Tapi persoalannya karena tidak tahu, ini persoalannya, karena nggak paham. Menuduh-nuduh Muhammad ini adalah orang yang membawa Al-Quran, membuat Al-Quran. Mana mampu Rasulullah SAW. Al-Quran ini bukan buatan Muhammad. Sebelum Muhammad datang, Al-Quran sudah datang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Taurat kepada Musa di Bukit Tursina, "Wahai Moses, ini Musa, ya Musa, ini atau itu umat Muhammadin, nur aini kaila yadurhum zulmatani." Wahai Musa, aku memberi kepadamu kitab Taurat, tapi ketahuilah
sesungguhnya ini atau itu umat Muhammadin, akan datang umat Muhammad. Tadi saya katakan rentang waktu antara Musa dengan Isa 3.500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Rentang waktu 4.076 tahun. Belum datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya sudah dijanjikan akan datang. Hebat gak ini Islam? Historik. Tidak ada sejarah, tidak ada teori, tidak ada ilmu pengetahuan. No history, no truths, no theory, no science. Beberapa juta profesor di dunia ini, Allahu Akbar, membangun disertasi. Begitu datang peradaban baru, tergeser oleh pengaruh zaman. Tapi pernahkah Al-Quran bergeser? Pernahkah Al-Quran ini bergeser, menyimpang maknanya, definisinya sampai kepada makna spiritual yang diamalkan oleh umat Islam? Enggak pernah. Justru sebaliknya, Al-Quran terbukti mampu memberikan sumbangsi pengetahuan, teknologi dan teknologi. Science and teknologi. Kaya di dalam Al-Quran. Saya sudah pelajari selama 8 tahun. Baru saya masuk Islam. Bukan terpengaruh karena orang Islam yang bujuk. Enggak ada. Di Islam ini enggak ada program Indomisasi, Islamisasi. Enggak ada. Enggak ada. Sorry, maaf. Beda dengan di sebelah sana. Program Indomisasi, program Kristenisasi, pemurtadan, pendangkalan akidah. Allahu Akbar. Enggak ada di Islam, enggak ada. Orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang hebat, intelektualitas mereka di atas rata-rata. Nggak usah jauh-jauh deh. Saudara saya satu kampung itu, Rocky Gerung. Loh, itu kan liberal. Itu liberal. Dia bukan beragama Islam. Tapi konsep yang dia bangun dalam statusnya sebagai seorang filsuf dalam sebuah wacana peradaban sebuah negara, selalu standarisasinya kontekstual, sesuai dengan apa yang terjadi dalam sebuah struktur pemerintahan, baik yang menyimpang maupun yang lurus. Artinya apa? Pemikiran-pemikiran Rocky Gerung itu adalah pemikiran Islam. Sebaliknya dari kita, Allahu Akbar, sorban putih di kepala, otak kafir. Lalu saudara mau tanya, mana sebenarnya Islam yang asli ini, kan begitu? Mana sebenarnya orang Islam yang asli itu mana? Yang seperti ini, liberal, nggak pernah juga injak gereja. Kalau keluarga Rocky di Manado itu kan Protestan, Gemim. Itu kampung kami. Adiknya satu itu profesor, dekan fakultas pertanian yang ada di Unsrat. Jadi kalau hubung-hubungkan dengan pengaruh pemikiran kita secara excellency, etika, logika, estetika, itulah ruang yang paling tepat untuk mengukur standarisasi kebenaran suatu agama. Bukan membanding-bandingkan ayat-ayat Bible dibandingkan dengan Quran, Bible dibandingkan dengan Quran. Saya mau kasih tahu ke jamaah, kalau berdebat itu banding-banding ayat dalam Bible, ayat dalam Quran, sampai kapanpun orang kafir tak masuk Islam. Karena itu akan terkesan sama-sama kuat. Dia punya argumen dalil teologis. Di Islam juga kita punya dalil argumen teologis. Tapi kita mesti pakai cara Syekh Abdul Qadir Jailani. Menyanggah lawan, mengalahkan lawan dengan kitab lawan. Nah, kalau dia mau singgung soal Al-Quran, Allahu Akbar. Dalam Islam ini banyak yang punya kompetensi, kemampuan itu. Kesimpulannya, kitab Kristen itu standarnya adalah hadis yang dhaif. Paham kira-kira? Standarisasi, keaslian, legalitas daripada Bible Kristen, New Testament adalah hadis dhaif. Berhentilah kalian, hai orang-orang yang mengaku kristolog, berdebat membanding-bandingkan Al-Quran. Lahudau rahmatul lil mu'minin.
Karena dia adalah rahmat sekaligus pedoman bagi orang-orang beriman. Gak boleh. Al-Quran bukan kita pembanding. Al-Quran kita pelurus. Yang meluruskan yang bengkok-bengkok di dunia ini, itu namanya Al-Quran. Dia buku yang bercerita, kitab yang bercerita peristiwa yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Kezoliman manusia di Indonesia saat ini ada dalam Al-Quran. Di mana itu Pak Imam? Antum hafiz kan? Wa kadzalika nuwali ba'da zolimin ba'dhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, sesungguhnya Allah menjadikan orang-orang zolim berteman dengan sesama zolim. Supaya apa? Supaya mereka melakukan apa yang mereka kehendaki. Inilah sekarang. Jadi Pancasila itu omong kosong, hanya dijadikan sebagai alat politik. Khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadikan tameng politik, padahal tidak adil. Kalau adil tidak berdarah-darah di Wamena. Kalau adil tidak berdarah-darah, mahasiswa turun demo. Jangan larang. Dalam semua rezim, kalau mahasiswa sudah turun, sebentar lagi innalillahi rezim itu. Ya, karena mahasiswa ini beda dengan rakyat. Kalau rakyat emak-emak yang turun di lapangan, FPI, Banser, Ansor, organisasi LSM Islam yang turun, persoalannya satu. Apalagi kalau rakyat jelata, buruh yang turun demo di lapangan, ada yang terganggu. Apa yang terganggu? Perutnya yang terganggu. Tapi kalau mahasiswa sudah turun, Allahu Akbar, bukan perutnya, intelektualitasnya yang terganggu. Itu harus dibedakan. Lalu ngomong RCTI, Metro Tipu, TV One sekarang juga sudah gabung. TV One konferensi pers. Kami sinyalir di balik demo mahasiswa ini ada Islam radikal. Ada Islam garis keras. Toh. Iku itu agamane opo? Kowe agamane opo? Pak Wiranto itu agamanya kok Islam dan jadi sasar. Mulai terbuka ya pikiran kita. Siapa yang bermain? Kap di belakang. Yang disuruh maju adalah Mun bukan Mus. Ya, iya Mun. Jangan terlalu jelas, kena delik. Mus, Kap, Mun. Ya. Kapnya background, Munnya suruh maju. Ya, Munnya disuruh maju. Ini tuh strategi. Ini kan Anatoly Karpov ini kalau catur. Mudah sekali terbaca. Apalagi saya dari sana. Memang pekerjaan saya dulu itu. Ya, jadi antum belum lompat, saya sudah tahu. Mau ke sini dia. Makanya kasus 3 tahun lalu ceramah di masjid diumbar. Nonton YouTube Ustadz Somad UAS. Nonton TV UAS. Sampai MUI pun sudah angkat tangan. Karena ini sudah di ranah hukum. Allahu Akbar. Baru kali ini dalam rezim pemerintahan 7 presiden, baru kali ini ada ulama kafir yang utak-atik ulama muslim. Ada apa gerangan? Dia lupa bahwa di dalam ada singa di dalam sini yang memang ahli di bidang kebohongan kafir itu. Dan saya cut 1 kali, selesai. Kenapa Ustadz Somad yang kalian lapor, saya kalian lapor, atau debat kita selesai? Kenapa? Lompatannya kan 3 tahun nanti, 2024. Politik. Makanya saya bilang sama adik saya Ustadz Somad, sudahlah Ustadz, berhenti sudah baca-baca hadis, banyak baca buku Das Kapital, banyak baca buku politik. Persiapkan dirimu untuk 2024 jadi wapres. Loh, untuk apa dia mau kecangkul, dulunya masih pagi. Pak Jokowi belum dilantik, sudah ada permainan orang kafir. Yang kedua, dia mengukur. Ini kafir ukur, masih kuat enggak Islam ini? Makanya dia muncul. Kafir yang mau menantang saya itu, Esra Soro. Dia muncul di TV, dia muncul di YouTube.
YouTuber. Memang sekarang ini banyak orang cari makan pakai YouTube. Tadi saya mau dikasih saran sama ibu pewakaf masjid ini. Ustadz kalau boleh Ustadz bikin channel sendiri. Aduh nggak mau saya Bu, biar sajalah. Hidup dengan cara yang saya miliki, dengan hasil keringat dakwah. YouTuber, ngapain YouTuber backgroundnya itu kafir semua, nggak mau saya makan uang kafir. Saya makan uang kotak amal dari masjid. Amin ya robbal. Kalau dapat di warung sana tuh pecel lele Lamongan NU, Allahu Akbar, lele goreng jangan terlalu kering ya Mas ya. Nah, sementara digoreng itip-itip matanya, bisik-bisik, ini Ustadz kayaknya Ustadz Yahya. Kalau sudah dengar begitu saya pura-pura tengok tempat lain, gratis pasti ini. Ya itu. Kalau masjidnya di pedalaman, saya pergi pecel lele Lamongan. Kalau agak tinggi, baru rumah makan Padang Muhammadiyah. Dua itu sajalah makanan saya. Sehat selama 13 tahun. Tidak memakan pemberian kafir. Haram. Nggak mau saya itu ikut-ikut. Biar aja dia itu yang ngomong-ngomong di YouTube. Uas. Ada tujuan apa? Dia mau ukur Islam masih kuat nggak? Kafir lupa. Kemarin betul waktu pilpres ada cebong, ada kampret kemarin. Di sini pun pasti ada itu. Ada yang cebong, ada yang kampret. Tahu dari mana ente Ustadz? Kalau saya ceramah begini, yang keluar itu pasti cebong dulu. Supaya kau tak keluar. Ya, nggak ada stop lagi cebong dan Jaga amanah mulia agama yang sudah menghadirkan berkah bagi bangsa dan individu kita setiap Muslim. Antum jadi jenderal karena agamamu Islam. Antum jadi anggota senator parlemen karena antum beragama Islam. Antum menjadi menteri karena agamamu Islam. Antum menjadi presiden Pak Joko Widodo karena antum beragama Islam. Qul amarah Rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh mukhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Kalau sudah menjadi seorang muslim berarti harus adil. Umar bin Khattab pemimpin yang adil. Ini kan karena krisis keadilan negara kita ini. Yang disasar adalah umat Islam. Padahal umat terbesar muslim di dunia Indonesia. Dan pemberi sumbangsi finansial terbesar negara adalah Indonesia. Muslim Indonesia. Metro Tipu kan pernah hitung itu. Bulan Ramadan kemarin. Pendapatan negara dari hasil umroh 200 sampai 200 lebih miliar per tahun. Belum lagi lil hajj, orang berhaji sampai nominal triliun. Orang-orang kafir ini ada sumbangan apa? Sumbangsi terbesar bagi negara ini adalah umat Islam. Jangan dihianati, nanti alam yang akan menghukum kita. Bencana apa lagi? Allahu Akbar. Kalau saya nonton, menangis saya, meleleh air mata saya. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabbi. Kesaksian para pengungsi, saudara-saudara kita dari tanah Jawa, dari tanah Minang, lari dengan anaknya berjilbab. Girah untuk perang di dalam dada ini, jihad, menyala-nyala. Kapan ya Allah, kenapa harus begini? Kita yang mayoritas pemberi sumbangan terbesar bagi Indo, benteng kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah umat Islam. Kezoliman yang terjadi. Pak Jokowi sebenarnya nggak begitu orangnya. Dari wali kota dulu dia sederhana kok. Tapi yang di kiri kanan ini, yang beberapa kafir ini, Pak Wiranto juga nggak begitu. Tapi ada beberapa kafir di belakang ini. Karena mereka ambisi untuk menguasai menelan dunia. Kita orang Islam ada standar. Quran surah Al-A'la. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi tujuan kita adalah akhirat. Tujuan orang kafir adalah dunia. Modal dia kuat. Dia bikin supaya orang Islam itu memusuhi saudaranya.
masjid diinjak-injak. Bahkan kemarin sesudah Pilpres ada yang naik ke masjid membawa seekor anjing. Jadi berani ini kafir-kafir ini. Jamaah juga tidak boleh bertindak melampaui hukum. Jangan terpancing. Ini pancingan semua. Ya, kita minta kebijaksanaan dari polisi, dari petugas, dari aparat. Yang begini mau diapakan oleh hukum? Karena keadilan itu kan sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Dunia ini akan tertib. Kiwamud dunia bi'arba'ati asa. Tertibnya dunia bergantung pada 4 orang. Yang pertama bi'ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Ilmu para ulama. Nah, kalau ulama kira-kira sudah jadi politikus, siapa lagi yang mau sampaikan ilmu? Hah? Tadi kan saya lihat ada ibu-ibu ini. Coba tanya ibu-ibu ini, siapa mereka yang janda muda? Enggak, janda muda yang ditinggalkan suaminya karena pergi menikah. Yang ada terbersit dalam pikiran dan hatinya, begitu suaminya menikah lagi adalah kekecewaan, marah, benci, bercampur kutukan, sumpah serapah. Kenapa? Karena dia berpikir bagaimana kos anak-anak ke depan, pendidikannya, kehidupan kos kesehariannya. Bingung ibu ini, si janda muda ini. Apa beda dengan kita kemarin ditinggalkan Pak Maruf? Nah, ini gejalanya. Awal dari situ diagnosanya. Penyakitnya dari situ. Terpecah belah. Siapa yang pecah? Bercampur. Kalau kita sering baca buku Das Kapital atau Gospel Kapital, itu buku yang ditulis oleh Karl Marx. Itu bukan orang Jerman dia. Ada yang mengatakan Jerman, bukan, dia Yahudi, Jews. Orang Yahudi, tokoh PKI, tokoh komunis. Itu yang mengutak-atik. Tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan Pancasila, tapi pura-pura suka. Baru kita yang cinta kepada NKRI, Pancasila, Persatuan Indonesia dianggap pembenci. Baru dituduh kaum radikal. Ini pembolak-balikan fakta menjadi kesalahan. Nah, kita umat Islam harus berbuat apa sekarang ini? Rapatkan barisan kita. Ini antara dua Indonesia ini ke depan. Kalau tidak hancur lulu berantakan, dua. Berarti akan ada kebangkitan Islam di masa datang. Mana kira-kira yang lebih berat dalam perasaan benak ibu bapak? Kebangkitan Islam, kita harus lihat juga siapa kira-kira yang membangkitkan. Karena di lapangan ini sudah pada tiarap. Hari apa itu saya di Pontianak ya? Sebelum ceramah nyanyi lagu Pancasila, lagu Indonesia Raya. Dengan wakil bupati Kabupaten Mempawah. Habis saya baru usah somat masuk. Baru saya tembak betul-betul di situ. Karena yang bikin acara ini seolah-olah masih ada perasaan Pilpres kemarin. Mengaku diri paling Pancasila. Begitu saya ceramah saya bilang ini justru bukan Pancasila, anti Pancasila semua ini. Saya tunjuk-tunjuk di situ. Berhenti itu karena mengacaukan sistem bernegara itu orang-orang itu. Dia pura-pura mencintai Pancasila, tapi membenci saudaranya sama-sama Muslim. Hah? Mana bisa kita mencintai orang kafir sementara orang kafir menghina-hina Nabi kita, agama kita, Tuhan kita, mereka hina. Lalu kita berteman dengan kafir, mengatakan kafir baik. Enggak ada. Konsep orang kafir itu cuma dua. Bagaimana harta orang Islam itu berpindah ke dia, satu. Dan bagaimana orang Islam ini tunduk murtad. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahu. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Enggak ada orang kafir baik itu, enggak ada. Sama bilang ada. Saya dari sana kok. Hah? Yang baik itu di Al-Quran sudah jelas. La tazidana as-sadana si adawatan lillazina amanu liyahuda walazina asrak. Wa la tazidana aqrabahum mawadatan lillazina amanu allazina qalu inna nasra jalika bi anna minhum qisisina wa rubbana wa annahum la yastakhbirun. Kecuali ahli kitab yang mengatakan
kami ini orang-orang Nasrani, mereka tidak lagi menyombongkan diri dan mereka mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia masuk Islam, ahli kitab ini, maka Allah berikan hadiah besar sekali. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala adkalnahum jannatin naim. Diberikan surga yang penuh kenikmatan. Itu pendeta yang masuk Islam, saya dan keluarga. Amin ya Rabbal. Nah, berubah status, Masya Allah, dari ahli neraka jadi ahli surga. Dulu tuntun orang ke neraka, sekarang tuntun orang ke surga. Jadi saya tahu kemana jalan ke neraka. Antum belum tahu, saya sudah tahu. Gitu ya. Saya mau ke neraka, malaikat apa itu? Begitu di pintu neraka, Ridwan langsung WA ke Malik. Lik, ini rupanya keliru dia ke sini. Jadi jangan dulu katanya, over ke sana. Ini lihatnya Manado ini, tempat tanggal lahir 30 November, Manado 1970. Buang ke sana dia. Dia harusnya di neraka ini, Manado. Basis kafir di sana ya. Dulu, sekarang enggak. 2019 persentase umat Islam di Manado 51%. Lihat aja di Google, buka aja di Google. Persentase umat Islam di Manado tahun 2019 51%. Allahu Akbar. Saya ini Islamkan orang kafir itu tiap bulan pasti ada. Kemarin di Medan itu 17 orang bulan September. Setiap bulan pasti 2, 3, sudah ribuan. Tapi saya sisakan, jangan semua masuk. Nanti kalau semua siapa yang jadi kayu bakar kan? Mampuslah kau kafir. Itu ayat tadi jelas sekali kan? Inna atatnal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'iro. Neraka yang paling panas itu bagi orang kafir namanya sa'ir. Tuh. Jadi tidak boleh semua masuk Islam. Kalau semua yang masuk Islam, siapa yang di neraka? Kan begitu. Cuma kita berharap Pak Wali Kota masuk Islam. Amin ya Rabbal. Siapa nama beliau? Rudi Rudi Christianus Stefanus Robertus Spiritus. Ya kita doakanlah beliau wali kota supaya masuk Islam. Sekali-sekali lah. Oh saya tidak senang Ustadz Yahya itu. Ya panggil saya ke ruangan antum, kita debat. Saya berikan petunjuk supaya beliau masuk Islam. Nah kita jaga ini. Umat Islam ini umat potensial. Bagaimana kita mau bangkit ke depan? Ustadz-ustadz pada tiarap. Sebelum ke Solo saja saya kemarin lewat di rest area. Pas Jumatan di rest area. Allahu Akbar. Konsep khutbah itu ya Allah ya Rabb. Hanya menceritakan tentang isi perut. Hanya menceritakan tentang sholat. Hanya menceritakan tentang umroh. Hanya menceritakan tentang haji. Sudah lewat itu dakwah tahun 60-an. Yang di pelupuk mata kita ini, dakwah yang perlu adalah bagaimana memberikan standarisasi kemampuan umat untuk selalu berjihad dan mawas diri. Hati-hati, bukan masalah kecil kita ini. Karena ada upaya besar di belakang sana untuk supaya menggulingkan Islam. Kalau Islam Indonesia sudah tumbang, Allahu Akbar. Ada di Garuda itu doa setan dibaca di dalam hari kesakitan Pancasila. Sorry salah sebut. Maaf. Namanya lidah ini ada sariawan kan salah-salah juga. Sama juga saya ajarkan jamaah tetangga saya. Ustadz, bos saya orang Jerman. Tiap tanggal 25 Desember Natal. Boleh nggak Ustadz saya tidak usah sebut Natal? Karena Ustadz bilang goblok. Ya enggak apa-apa antum sebut selamat hari Natal. Antum kan belajar Iqra. Tapi nunnya antum ganti go. Jadi waktu menyebutnya bukan selamat Natal, selamat hari Natal. Pura-pura sariawan kan. Jadi begitu juga tadi, hari kesaktian dirubah jadi hari iya karena sariawan. Ya namanya sariawan kan lapas berubah dong. Ya,
Jadi selamat hari Natal dirubah selamat hari gatal dan tahun garuk. Karena kalau gatal harus digaruk. Gitu. Yang mau hadapi ular harus lebih licik daripada ular. Sudahlah, saya kira orang Kristen itu, apalagi pendeta-pendeta itu, sudahlah, berhentilah, masuk Islam sajalah, menyerah. Loh, saya cuma mau tanya satu ayat kalau berdebat itu. Lukas pasal 2 ayat 21 kan Yesus disunat. Kalau sudah duduk di meja debat, saya bilang coba buka celana, sudah sunat atau belum nih? Buka aja saya tidak pernah ada Bible lagi. Saya kalau mau debat di stadion, saya tidak akan bawa biar satu lembar kertas. Saya hanya bawa otak di kepala saya. Antum silakan bawa kitabmu satu kontainer. Seperti barang bukti Pak Prabowo dulu kan. 5 kontainer. Bawa itu di meja debat. Buka kiri kanan. Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Baru saya tanya, antum percaya dia Tuhanmu? Ya. Kenapa dia disunat? Ente tak mau. Sekarang buka celana. Ayo. Kalau saya sudah disunat, itu yang paling saya takut masuk Islam. Tapi tetap saya lalui. Ya. Saya mau ke masjid pun berpikir mau ke masjid. Ditanya, saya mau sholat, Pak Kiai, boleh nggak saya ke masjid? Iya Pak, ya sudah bersyahadat, tapi di bawah drone haut belum potong. Boleh nggak saya nggak usah potong Pak Kiai? Saya kan bekas pendeta, jadi tidak usah dipotong. Jangan. Nah ini bonus lah Pak. Nggak bisa bonus-bonusan, nggak ada. Wah, datang 3 hari kemudian yang sunat saya itu orang Muhammadiyah. Namanya Mantri Salim, orang kesehatan puskesmas. Itu kalau ketemu di jalan, dia kasih salam sama saya. Selamat pagi pendeta. Sama bilang sore. Ternyata dia yang mau sunat. Ini kalau masih dendam, habis biar kau selampu ini. Kau selampu 55. Itu orang lahir tahun 80 tahu itu. Ya, cap kupu-kupu. Begitu diambil bambu. Bambu apa itu Pak? Ya inilah alat sunatnya. Ada karet diikat dengan karet di ujung. Sudah tua bambu itu tapi kuat. Dijepit drone haut saya. Kacau ini. Ditarik ujungnya, potong. 2 minggu tak bisa pakai celana. Begini terus saya. Saya ajak istri saya sholat. Karena pingin sekali saya sholat. As-salatu khairum minan naum. Datang sholat subuh, saya bangunkan istri. Kawan, bangun dulu kita sholat. Kamu kan belum hafal Pak ayat-ayat sholat. Ayo, pokoknya yang penting kita sholat. Kamu masih sakit, iya kamu jadi imam. Saya bilang istri saya. Masya Allah. Jago betul, bekas kafir baru 3 hari masuk Islam. Ente jadi imam, kiblatnya kemana Pak? Tengoklah ke jendela, mana yang di jendela. Jangan terlalu banyak tanya kau. Masya Allah, Al-Fatihah belum hafal, ayat-ayat Al-Quran belum hafal, membaca tartilnya pun tidak tahu, mahrusnya segala macam belum tahu, karena baru 3 hari masuk Islam. Saya meneliti Al-Quran itu, banyak membaca translate-nya dari berbagai macam versi bahasa. Tapi untuk hijaiyahnya harus perlu penuntun, alias guru. Jadi saya sembarang, saya bilang kau, ya tapi kalau sholat itu mesti baca Al-Fatihah. Ya sudah tulis dulu, tulis. Masya Allah, dia menghadap, tengok kemana Pak? Menghadap ke jendela sana. Saya pikir kiblat itu di mana ada jendela kamar itu kiblat. Tengok ke sana, berapa rakaat Pak? Mainkan 20 kali. Tengok ke kiblat sana, bacanya pelan-pelan, cepat sedikit. Kalau baca pelan begini sampai sore baru selesai. 20 rakaat, jangan main-main. Begitu sujud berdiri, istri saya suruh jadi imam. Datang yang Islamkan saya, orang Tebu Ireng, namanya Pak Kiai Haji Komarudin Sofa. Dia intip, Pak Yaya, sholat apa itu? Saya bilang sholat subuh Kiai. Sholat subuh cuma 2 rakaat. Kiblatnya bukan ke sana. Jadi salah ini Kiai, salah. Allahu Akbar.
arah kiblat tidak tahu, suratul Fatihah belum hafal. Sama lah dengan Pak Jokowi waktu itu. Tengok ke sana, memang betul kan beliau tidak hafal Al-Fatihah, menyangkal apa? Memang betul. Ada di YouTube diunggah itu, belum hafal Al-Fatihah Pak Jokowi. Tengok ke sana ke kiblatnya, salah di sini. Allah. Sudah Pak Yahya, nanti saya kasih buku, kata Kiai. Kasih buku warna kuning. Tuntutan sholat 5 waktu secara lengkap. Belum sampai zuhur, baru jam 10 pagi, saya sudah kunyah Al-Fatihah, sudah hafal saya. Cepat saya bilang, dengan beberapa puluh ayat-ayat pendek itu, 1 minggu ke depan, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran suami istri kami, dalam tempo 15 menit saya sudah bisa baca. Kok cepat sekali begini Pak Yahya? Iya, karena ini sama dengan huruf Ibrani. Ini sama dengan huruf Ibrani Kiai, jadi saya tahu. Oh begitu ya, cuma di Ibrani tidak ada harokat. Ya, tidak ada harokat dalam Ibrani itu. Makanya tidak ada musabaqah tilawatil Kristen. Musabaqah tilawatil Bible, nonsense, tidak ada. Musabaqah tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Bible. Saya pernah usulkan di Irian dulu. Kalau orang Islam musabaqah tilawatil Quran, ayo kita bikin musabaqah tilawatil Bible. Maharusnya itu harokatnya mau tarik dari mana? Tulisannya bahasa Yunan, Rum, bahasa Yunani, Greek. Bagaimana kita mau tarik mahrusnya? Sedangkan menyebut pencipta saja mereka tidak ada lam tasjid, makanya mereka sebut Allah secara Latin menyebutnya Allah. Allama. Padahal dalam mahruz Hebrew and Hijaiyah Arabik dia kan menyebut Allah. Kan begitu. Dan karena dia tidak mau paham masalah itu, mahruznya, maka dia sebut Allah. Allah Bapa. Berkatilah hari Pancasila ini. Ada tuh di YouTube itu dikirim sama saya. Sakit perut saya ketawa. Itu yang Muslim ketawa-ketawa dalam hatinya. Baca terus kau pir. Mana ada orang Islam mau dengar yang begitu? Karena mereka kerja di Garuda, pura-pura saja dia dengar. Iya kan? Termasuk saudara saya itu yang satu, Robert Waloni itu, pensiunan masih di Garuda itu, general manager. Maka saya tidak mau naik Garuda itu. Saya takut doa bapak kaminya, ala bapak kami. Kalau bahasa Ibraninya, abinu sebas samayem, yitkada semeka, tabu malkuteka, jasa resoneka, kaaser gambar atlem luken uten lanu hayom. Itu saya yang karang dalam bahasa Ibrani dulu. Adonai jismor kami kolra, yesemur et nafseta mi kolra, Adonai jismor ka kaufu eka me atawe at olamim. Yahudi tanduk di tembok, padahal doa kutukan. Mampus kalian semua dulu. Tapi Al-Quran dibaca, speak Arabic, pakai bahasa Arab. Allahu Akbar, jangan coba-coba. Di depan-depan kita ini ada output dari Madinah, betul. Output dari Mesir, betul. Output dari Makkah, betul. Video viral. Hati-hati, Yahya Waloni bisa tipu umat Islam. Tipu bagaimana? Sedangkan ayat ini ada hafiz Quran. Betul nggak tuh ayat tadi, Imam? Betul nggak? Iya bacaannya, tapi pada bonus daripada ini yang tidak. Ya kan, jadi orang membaca itu akan terlihat mana ahli. Nah kalau antum pintar masuk Islam, nanti diuji di dalam Islam. Setiap pengucapan lafaz tentang ayat-ayat Allah, makhraj dan apa namanya kalau dalam bahasa ini, diftongnya akan ketahuan. Ini betul-betul memang orang terpelajar, cepat dia menguasai. Nah kalau di situ kan tidak. Itulah tadi saya bilang, pakai baca tulisan Indonesia. Allah Bapa, di kesempatan ini berkatilah kami. Dua orang di belakang cuma tengok-tengok, kiki, mampus kau. Tidak ada yang aminkan.
Kita kalau kiai, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa dukafi mazida. Bahasa Arab. Ini bahasa Ibrani, dia tidak tahu juga bahasa Ibrani. Adonai jismor kami kolra, yesemor et nafseta mikolra. Ya Tuhan kami, jauhkan kami sebagai bangsa yang terkutuk. Dia yang terkutuk, dia berdoa minta ampunan. Sudah berjelas terkutuk, bagaimana ada ampunan? Itu doa Bani Is. Makanya jidatnya dia tanduk di tembok ratapan. Nudup Yeremia, tembok di mana dia membunuh para 327 nabi di tembok itu. Itu kan tahu saya peristiwa-peristiwa pembunuhan nabi. Yahudi itu 300 lebih nabi dia bantai di situ. Ya, nabi yang luput dari tangan berdarah Yahudi cuma 2, Ahmad bin Abdullah, Isa al-Masih. 2 nabi inilah yang kemudian riwayatnya tercatat secara sempurna dalam yang menjadi perdebatan kaum kafirin wal mukmin. Orang kafir dan mukmin berdebat gara-gara studi tentang 2 perjalanan hidup iman kedua nabi ini. Di sebelah sana menjadikan dia Tuhan, di sebelah sini menjadikan dia sebagai nabi. Di sini jadi Tuhan, di sini jadi nabi. Tapi kita ikut dari versi Tuhan. Bagaimana menurut Kristen? Turun ke dalam kerajaan maut, artinya Isa katanya mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Alamak. Kata orang Malaysia, alamak. Betul ke? Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Katanya di dunia Tuhan, sampai di surga tetap di sebelah kanan. Di mana-mana Yusuf Kala dan para menteri selalu di sebelah kiri kanan Jokowi, Pak Joko. Pak Joko di tengah, di sebelah kanan Yusuf Kala. Pak Joko Widodo presiden, wakilnya di sebelah kanan. Yang betul mana kira-kira? Yang menjadikan Tuhan atau yang menjadikan nabi? Sampai di atas, pakai versi dia. Sampai di atas tetap jadi nabi. Mana yang betul? Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Jangan pakai versi Al-Quran, pakai versi dia. Pakai versi dia, dia kalah. Sampai di sana pun tetap menjadi nabi. Jadi Nabi Isa itu nabi. Meja ini dari kayu. Yang buat meja ini pasti tukang kayu, carpenter. Carpenter statusnya adalah creature, pencipta. Sedangkan meja ini adalah creatures, ciptaan. Sampai kapanpun pencipta tetaplah pencipta, ciptaan tetaplah simple, logik dengan logika sederhana. Tidak bisa berubah. Sampai botak kepala para teolog, sampai botak kepala orang kafir. Pencipta tetap pencipta, ciptaan tetaplah ciptaan. Lebih baik saya miskin melarat hidup sebagai seorang Muslim daripada saya kaya raya digaji tapi masuk neraka. Keluar saya. Keluar. Itu UKI Papua itu saya yang dirikan. Ente mau menyangkal biodatanya itu semua sistem kurikulum yang dibangun dulu itu ada di Dirjen Bimas Protestan tahun 2003. Jadi silakan kau menyangkal sekarang di YouTube, tapi arsip daripada UKI Papua itu dari Sekolah Tinggi Teologi Calvinis yang saya dirikan dulu. Ini pendeta-pendeta di Papua masih hidup, ada yang sudah ke neraka, sudah mati. Ini terakhir yang saya wisuda. Jadi ada panitia tanya, kan dihebohkan saya. Ustadz sekolah di mana? Ya saya bilang saya tidak tamat SD. Tapi kok saya jadi rektor bagaimana ini? Iya, saya tidak tamat SD. Sama kalau tanya Rocky Gerung, kau ijazahnya apa? Tidak ada ijazah saya. Nah, tapi ada satu mata kuliah di UI yang tidak mampu diajarkan profesor, diajar oleh Rocky. Begitu juga saya. Bilang sajalah kalian jengkel, dulu mau tarik saya kembali, tapi saya tidak mau. Ditawarkan, nanti ditambahkan gajinya Pak Yahya, asal Bapak kembali. Tidak mau. Biar sajalah makan singkong, yang penting masuk surga. Masuk surga, bukan masuk Islam. Masuk surga. Daripada makan roti masuk neraka. Inilah tubuh Kristus. Roti dipecah-pecah. Roti. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Inilah tubuh Kristus. Roti dibeli Cina, kafir di situ dipotong-potong. Makanlah, makan. Begitu dimakan roti, anggur kolesom. Inilah darah Yesus. Minumlah kalian. Darahnya sebagai lambang penebusan dosa-dosa kita. Allahu Akbar.
Minum. Waktu minum itu, ibu-ibu yang tak biasa minum anggur, pulang dari gereja, miring. Karena mengandung kadar alkohol 5% anggur kolesom. Itu saya lakukan lama kok, bagaimana? Di Islam boleh minum anggur. Hamer haram. Judi haram. Hamer haram. Gahwa halal, toyiban. Anak syarab gahwa, bismillah. Kalau di Islam bukan anggur, air putih. Ini kalau air putih begini, minuman orang di rumah sakit. Kalau minuman pencerama, gahwa. Kopi ireng. 2 minggu saya bisa bahasa Jawa kalau tinggal di Jawa sini. Tapi keras tetap tidak boleh robah. Ini sudah karakter. Jangan suka-suka ikuti cara orang, pakai cara sendiri. Mengikuti gaya-gaya orang itu tuh jadi penjilat akhirnya. Biar saja dengan gaya begini, gak usah robah-robah. Di dalam Islam itu kan ada 4 sahabat Nabi. Ada yang Abu Bakar, Utsman, Ali, dan Umar bin Khattab. Nah, Ustadz Somad mungkin Abu Bakar, tapi saya tetap Umar bin Khattab. Apapun tetap saya libas. Kau lapor, semakin kencang saya ceramah. Yang lain kau sudah dilapor, merayap masuk di kolong, ekornya termasuk. Saya kau lapor, tambah kencang. Begitu ya. Karena saya tahu bahwa ini bukan permainan dunia, bukan laporan yuridis. Laporannya harus vertikal. Salah sih pendeta-pendeta itu, harusnya jangan lapor UAS ke polisi. Lapor ke Yesus. Keluar dari ruang gereja. Assalamualaikum sus. Waalaikumsalam. Ada apa? Itu Yahya Waloni itu kurang ajar betul. Engkau kan adalah Tuhan. Iya. Lalu Tuhan kamu. Iya. Tolong tuh Yahya Waloni itu ya sus. Dia sering keliling Indonesia pakai mobil, biar mobilnya masuk jurang dan dia mati satu keluarga. Yesus bilang sulit juga karena aku kan Tuhan untuk kamu, bukan untuk dia. Mantap jiwa. Allahu Akbar. Nah, nggak mempan. Oh, jadi ente bukan Tuhan untuk dia? Bukan. Kita kan Tuhannya Kristen, bukan Tuhan semua umat manusia. Nah, artinya silakan kau tuhankan apa saja, ya. Itu versi lakum dinukum waliyadin. Nah, nggak mempan, lapor ke Tuhan. Assalamualaikum Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa? Matius, Markus, Stefanus, Tetanus. Ini Tuhan. Ini Yahya Waloni dengan Ustadz Abdul Somad ini sudah menyinggung agama kami. Nah, lalu coba Tuhan hukumlah lidah mereka itu, apalagi itu Yahya Waloni itu. Coba kalau dia bawa mobil biar di tol Solo. Tol itu juga kan yang bangun Pak Jokowi. Kebetulan Pak Jokowi kan senang sama kami. Karena kami kan kemarin waktu Pilpres semua pilih Pak Jokowi, Tuhan. Tuhan jawab, jangan. Kamu itu kan kafir. Di mana Tuhan? Ya, baik di kitabmu maupun di kitab Al-Quran. Coba kamu buka dalam Markus 23 ayat 9. Kata Tuhan. Markus berapa? 23 ayat 9. Kau bawa Alkitab enggak? Bawa Tuhan. Ya buka. Karena ini Alkitab kemana-mana kan pakai kitab. Pergi ke gereja hari Minggu. Awas, tunggu hari Minggu Bu ya. Ibu lihat nanti. Rok pendek, kitab tebal begini. naik bukan naik mobil, motorcycle. Sudah miskin, kafir lagi. Kalau kita orang kaya, Indonesia ini jangan ente bilang Papua yang kaya. Jangan bilang Kalimantan yang kaya, jangan bilang Riau yang kaya, Aceh yang kaya, Sumatera yang kaya. Bukan, yang kaya adalah orang Islam. Tidak ada itu. Coba kalau orang Islam tidak ada. Mati negara ini, tidak ada kekayaan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah? Buka Markus 23, apa bunyinya? Jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa. Hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Kamu tahu siapa yang bicara itu? Ya. Siapa? Yesus. Nah, kalau Yesus yang bicara begitu, dia Tuhan atau bukan? Ya jelas bukan dong. Nah, kenapa kamu tuhankan dia? Coba kau buka Al-Quran. Di mana? Al-Maidah
Laqad kafara allazina qalu innallaha masihub ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Sudah jelas? Sudah. Berarti saya kafir ya? Iya, kamu kafir. Dua perbandingan ayat dari dua versi Bible yang berbeda. Yang benar adalah Al-Quran sebagai pelurus. Ente di sana yang salah, Al-Quran yang meluruskan. Jangan dijadikan sebagai Kalau saya nonton Zakir Naik pun itu bukan ahli debat, bukan, dia apologet. Dia bukan kristolog, dia apologetik. Orang yang mempertahankan keyakinan tidak secara eksklusifisme itu adalah apologetika, bukan kristolog. Kristolog itu mata kuliah di Kristen, mempelajari tentang antropomorfisme, bentuk-bentuk fisik antropos yang ada pada orang yang bernama Yesus atau Isa Al-Masih atau Yesus Masya. Studi tentang fisik, reinkarnasi Kristus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia, atau Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Nggak bisa. Semuanya itu harus dikaji secara historis kritis berdasarkan panduan ayat-ayat yang menceritakan tentang sejarah. Di dalam kitab Al-Quran pun Maryam berserta anaknya ditulis dalam Al-Quran, surat Maryam. Nah, menunjukkan bahwa pelaku sejarah hidup dengan orang yang diceritakan dalam sejarah. Itu yang namanya kebenaran. Pelaku sejarah identik dengan sejarah yang dilakukan. Saya kira itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah besok kita jumpa lagi. Kalau kurang jelas, inilah data-data kepalsuan kitab Kristen yang sudah saya pelajari. Bagi jemaah mungkin yang ingin mendapati buku ini biodata saya secara lengkap. Dan di dalam sini juga saya mewisudahkan para pendeta. Ini dokumen saya waktu pendeta. Saya terdaftar sebagai pendeta pada GKI di tanah Papua. Silakan. Makanya kok tidak ada pendeta dari Papua yang marah saya. Yang marah justru dari Nusa Tenggara Timur. Esra Sorow. Orang masuk Islam dia marah. Ini kafir ini tahun 2007. Dia bilang katanya Yahya Waloni lari debat dengan dia di Surabaya. Kapan pernah terjadi itu? Dasar pembohong. Nggak pernah ada pendeta yang berani. Sekarang saya tantang satu Indonesia. Saya tantang satu Indonesia berdebat di Istora Senayan, Jakarta. Jangan di Surabaya, jangan di Solo, kecil. Istora Senayan, Jakarta. Saya tidak perlu pendamping kalau debat, karena saya ahli di bidang itu. Saya tidak akan menggunakan Al-Quran untuk menyanggah argumen kafir. Saya akan menggunakan kitab dan argumen dia sendiri untuk mematahkan dan mengalahkan sekaligus konsep ketuhanan yang mereka imani. Saya nggak perlu pendamping dari pihak siapapun. Adapun pendamping saya hanya satu, Solahuddin Hasibuan, Ustadz yang di Palembang, output dari Gontor. Itu yang mendampingi saya. Tapi beliau tidak boleh bicara karena ini bidang saya. Itu bidang saya ini nggak sembarang juga orang bisa tahu. Jadi ada bilang, oh banding sini, ayat sana dibanding dengan Al-Quran. Itu bukan ahli, itu debat awam. Hanya membaca. Sama dengan kita orang Islam bilang begini, kalau dia Yesus itu adalah Tuhan, ini argumen awam. Dan mudah sekali patahkan oleh pendeta kalau argumen itu. Kalau dia Tuhan, kenapa dia disalib? Kenapa dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani? My Lord, why you have forsaken me? Kenapa ya Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku? Kalau debat dengan pendeta, doktor, profesor, kaliber, dia akan jawab. Yang kami imani dia Tuhan, bukan kemanusiaan dia yang tersalib, tetapi keilahian yang bersembunyi di dalam manusia Yesus. Antum mau tanya apa lagi kalau sudah begitu? Makanya jangan pernah akui Yesus adalah Isa. Isa adalah Yesus. Kita orang Islam dari Makkah Madinah sampai ke ujung-ujung dunia, masuk ke rumah orang Islam, nggak ada foto Nabi Muhammad. Betul? Kenapa Nabi Muhammad tak punya foto? Karena di zaman beliau tidak ada tukang foto. Kalau di zaman Rasul tak ada tukang foto, bagaimana mungkin ada Nabi yang 576 tahun ada fotonya? Bule dari mana jadi Tuhan ini? Lah iya, tadi kan saya sudah bilang Saiful identik dengan Indo. Nah sekarang gambar yang di poster itu siapa? Antum mau tahu? Yang bermain pada film The Passion of the Christ.
yang dirilis di Yerusalem, kemudian ditolak oleh rabi-rabi Yahudi Ortodoks. Siapa dia? Mick Gibbon, William Steve, yang bermain pada film The Passion of the Christ. Tidak identik dengan orang Timur Tengah, lebih identik dengan orang Belanda, American. Orang Amerika, orang Belanda, artis Yugoslavia, artis Selandia Baru, New Zealand, artis Prancis. Yang digambar-gambarkan, kalau di Eropa, kalau di Afrika, Tuhannya seperti orang Jawa. Namanya Suyono, begitu. Jadi menipu, mengkamuflase sebuah kasta, mengkamuflase sebuah kasta, ditipu nih masyarakat ini. Untuk menutupi kebohongan kitabnya, dihadirkan manusia tersiksa seolah-olah mati di kayu salib. Padahal eksekusi salib itu bukan Tuhan disalib. Mustahil Tuhan disalib. Yang tersalib itu adalah Barsabas. Yang menyalibkan adalah eksekusi di Golgota. Golgota itu artinya Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak sudah digunakan oleh Romawi dari tahun 65 sebelum Masehi. Penjahat-penjahat kelas kakap disalib di atas sampai runtuh dagingnya, tulang-tulangnya retak, tumbang di situ. Tapi tidak ada Al-Masih disalib di situ. Kalau betul Isa Al-Masih disalib di situ, yang pertama kali beragama Kristen bukan orang Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Yang pertama kali beragama Kristen pastilah orang Yahudi. Apalagi dikisahkan dalam New Testament itu, tanah terbelah dua, orang mati bangkit kembali. Kalau bebas saya mau tanya, nih orang mati yang bangkit apa pulang kampung atau bobok lagi? Hei, setiap peristiwa besar pasti ada monumen peringatan. Pasti di mana-mana ada peristiwa besar. Saya lewat di kota Solo ini tadi mau cari laundry, masuk ke kota Solo sana, ada gambar Soekarno duduk membaca. Taman Manahan atau apa itu? Iya, saya bilang istri saya, yuk kita mampir sebentar situ, duduk kita. Jangan Pak, kamu itu banyak orang kenal, apalagi dulu kau hantam-hantam Megawati. Iya juga ya. Ada Soekarno duduk, berarti ada filosofis yang tergambar dalam kisah storynya. Mungkin di situ dia pernah membaca. Atau mungkin Soekarno identik dengan buku, memberikan ironis kepada penduduk kota Karanganyar, Solo, Manahan, di sini, supaya pintar membaca, harus rajin membaca, jangan pemalas. Mengingatkan manusia supaya rajin membaca. Bisa jadi begitu. Nah, kalau kematian Yesus betul, di mana salibnya? Orang Yahudi agamanya sekarang bukan Kristen, agama mereka adalah Yudaisme, kitabnya Talmud. Isinya Torah, Nebiim, Ketubim, Tenak. Bible Kristen itu, New Testament, Old Testament itu 66 kitab, 39 diadopsi dari kitab Bani Israel. 27 kitab itu adalah dongeng dan tahyul. Diambil syarat dengan muatan surat tangan Paulus. Jadi itu bukan firman dari Allah. Itu konsep yang dibangun dari otak ke otak. Makanya judul kitabnya nama-nama orang. Siapa yang dapat temuan bikin kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah para Rasul, Rum, Filipus, Timotius. Itu semua murid-murid Paulus. Lukas. Makanya situ Lukas 5 ayat 3, Bisul 7 ayat 8. Bingung saya. Markus bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke kiri. Saya sudah tahu nih bohong-bohongin dari dulu. Tapi masuk Islam itu saya berpikir, kalau masuk Islam pasti hilang gaji besar ini. Tapi alhamdulillah begitu masuk Islam nggak berpengaruh sampai ke situ. Bohong itu kalau ada mualaf ke masjid, mualaf tolong bantu. Itu bukan mualaf, kualat. Yang suka ke masjid minta-minta. Jadi yang dia kisahkan pengeluhan, siksaan. Orang Islam itu tak boleh sedih, selalu gembira, selalu kuat, dan tidak pernah mengadu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira gitu ya. Nanti kita ketemu di tempat lain lagi. Insya Allah besok saya akan pulang. Saya usai acara di mana itu, Pak Agus? Itu festival apa itu? Muslim Fest, Muslim Festival. Jadi itu ada beberapa kiai, beberapa ustadz yang akan tampil. Saya ini yang dari Kapir. Ya, saya bukan ustadz sebenarnya. Lain kali kalau mau panggil saya persilakan berdakwah. Jangan panggil ustadz, panggillah al-muhtadin. May yahdillahu fahuwal
muhtadin wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk, maka dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Muhtadin. Muhtadin. Tapi ada muhtadin di Jakarta Utara, pancuri handphone. Pancuri handphone. Kita pakai nama Muhammad, sedikit-sedikit masuk penjara. Hah? Jaga akhlak, sekali lagi persatuan, tetapi akhlak juga tetap dijaga. Hati-hati, bersatulah kita, kuatkan saudara-saudara kita Muslim, bersatu dari perbedaan mazhab, NU, Muhammadiyah, Banser, Ansor, FPI, mari kita bersatu. Kemarin FPI dan Ansor saya persatukan di Pontianak sana. FPI dengan Ansor, Banser bersatu semua. Tinggal di Jawa lagi saya mau bikin bersatu. Saya pernah ceramah di Solo sini, di Gunung Lawu sana. Pas saya ceramah, di bawah juga ada Banser dengan kiai siapa itu yang rambut besar. Turun saya begini, dia kasih, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jangan bakar bendera ya. Siap. Dia nyaut juga, siap. Tidak. Maksudnya jangan bakar bendera tauhid. Lantang juga dia, siap. Dia tidak lempar saya dengan batu. Pengawal saya sudah duluan ke depan. Karena di mobil ini kan saya dari 13 tahun berdakwah cuma bertiga. My bodyguard itu anak saya. Badannya besar sekali bodyguard saya itu, namanya Muhammad Ibnu. Saya ada bodyguard di mobil itu. Tingginya 193 cm. Oh, badannya kekar, namanya Muhammad Ibnu Syawal. He was born 17 Juli tahun 2017. Dia baru lahir tahun 2017. Panitia masjid bilang, siapa pendampingmu Ustaz? Mana pengawal? Saya bilang ada bodyguard lagi tidur di mobil. Wah, masa Ustaz ke masjid bodyguardnya tidur? Iya, pemalas betul dia. Dia intip, sudah, kasih bangun. Nggak ada Ustaz, cuma ada anak kecil. Ya itulah bodyguard saya. Namanya Muhammad Ibnu Syawal. Masih mimik dia, masih netek. Ikut dari kandungan sampai umur 2 tahun ikut berdakwah. Alhamdulillah, tak pernah sakit. Atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita jumpa besok siang. Saya pamit, sudahkan ceramah ini bagi ibu bapak, saudara-saudaraku yang berminat untuk memiliki buku saya ini dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Silakan. Ini ajalah dulu dibantah oleh pendeta-pendeta itu. Tolong. Kebenaran Kristen menurut mantan kiai. Kan begitu. Tidak ada Ustadz Kiai pernah murtad itu, nggak ada, bohong kosong itu. Ya, kita jumpa besok hari jam 10 pagi di Muslim Festival. Saya akan ceramah dan langsung menuju pulang ke Jakarta. Terima kasih atas segala perhatiannya. Opo itu? Kalau tanya jawab tuh buku tidak laku nanti. Oh bisa. Coba berapa orang? Berapa orang mau bertanya? Oh iya boleh. 3 ya, batasi ya. 3 ya. 3 yang mau bertanya, tafadhol maskuran. Bismillah, ada 3. Iya. Ada 3 ya. Ini di depan dulu. Ya. Depan dulu. Ya langsung Pak, langsung. Ya. Satu-satu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kan dalam At-Taubah 31 kan disebutkan bahwa orang Nasrani itu menyembah para rahibanya, antaranya juga menyembah Nabi Isa. Ya, itu mohon dijelaskan prosesnya seperti itu, kenapa dan contoh-contohnya. Terus yang kedua, saya dengar ada rencana debat antara Dr. Yahya Karoni dengan pendeta Esa Solus. Oh saya takut kalau itu, tidak berani saya. Itu kapan dan di mana? Terus kemudian nggak jadi, saya takut Pak kalau itu. Nggak, yang pertama aja saya mau jawab dulu. Apa konteks fakta yang membuat orang Kristen menyembah dia untuk nama Yesus itu, mengucapkan nama Yesus itu dari makanan, dari ucapan hari-hari, bahkan kalau kita umpama kaget, Allahu Akbar. Kalau dia tidak, darah Yesus. Itu karena darah Yesus tadi itu saya bilang dia mati, darahnya menebus dosa-dosa manusia. Jadi otaknya itu dicuci untuk menutupi kebohongan teori ajaran mereka palsu, kitabnya palsu, maka dijadikan orang seolah-olah tersiksa di salib, lalu untuk meruntuhkan psikologis orang Kristen supaya sujud fanatis terhadap ketuhanan Yesus. Jadi penyaliban itu nggak pernah terjadi. Di Israel pun tidak ada itu, bohong. Karena kalau betul berarti orang Israel agamanya
Kristen. Itu. Sudah ya, saya kira. Jadi dalam ucapan, tutur kata, terkait dengan si kafir itu, debat itu sebenarnya diselenggarakan oleh Abdullah Wasian Foundation Surabaya. Gagal, ada WA ke saya, karena Esra berkoar-koar di medsos, akhirnya batal. Nah, adapun yang beredar di luar-luar itu buatan Esra sendiri. Dia buat sendiri, seolah-olah debat di TV One. Bapak jangan tanya ke saya, harusnya tanya ke TV One. Ini kafir ini, tahun 2007, ini Esra ini, begini. Gereja itu saya jelaskan dari atas dulu. Gereja itu pimpinannya kalau kita MUI kan, kalau dia bukan MUI, PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. PGI itu, ketuanya itu Profesor Doktor. Kalau dia yang ngomong, kalau dia yang bicara, akan ada debat. Yahya Waloni ini begini. Nah, itu perlu dipertimbangkan oleh jamaah. Tapi ini kan belum tahu ini Esra ini pendeta atau bukan. Karena setiap dia pidato nggak ada jamaah begini. Bapak belum tahu nih permainan Kristen. IT, informasi informasi telekomunikasi, handphone ini, itu mereka yang kuasai, salibis. Bahkan TV-TV swasta pun milik orang-orang kafir. Jadi sengaja dia lempar ke publik itu, sementara saya tidak tahu. Makanya kalau jemaah saya bingung. Kalau betul terjadi debat di TV One, pasti TV One menelpon saya. Makanya Bapak lihat, saya sudah jengkel, saya rekam di tahajud itu dan saya viralkan. Karena saya buta soal begini, handphone, tidak tahu saya viralkan. Saya suruh remaja masjid, viralkan. Bahwa saya tidak menantang hanya Esra, semua satu pendeta di Indonesia. Adakah balasan dari komentar saya itu? Saya minta bukan di TV One, bukan juga di Surabaya, kan sudah gagal. Karena mulutnya berkoar-koar, akhirnya tercium oleh BK, Badan Kemunafikan Umat Beragama itu. Nah, karena di situ kan terkumpul munafik-munafik semua, biar ada di sini tidak peduli saya. BKUG itu kan Badan Kemunafikan Umat Beragama. Jadi dia baku puji itu agamanya betul, di belakang-belakang dia baku jelek. Munafik nggak itu kira-kira? Lebih baik orang kafir pun kalau bilang agamanya lebih betul dari agama Islam, bagus dia walaupun kafir tapi jujur. Yang kurang ajar ini yang beragama Islam tapi mengaku agamanya sama dengan kafir. Itu kafir, lebih kafir daripada kafir. Boleh kira-kira? Jadi mengenai debat itu tanya aja sama Esra langsung, di mana Esra? Saya mau urus jadwal begini padat, belum lagi November Maulud Nabi di mana-mana saya ceramah. Tidak ada urusan saya dengan itu. Dan saya menantang 1 kali 24 jam. Bukan main-main saya bikin video itu satu Indonesia. Ini saya ceramah begini, ini kan sebentar di YouTube. Satu Indonesia tonton, Bapak mau tanya saya. Kalau betul jadi debat itu, TV One sudah ada iklan. Nah, begitu lagunya. Jeng. Ustadz Yahya Waloni, jeng. Baru muncul tuh monyet kafir itu. Bapak kalau Esra saya sudah tampelin ini. Jadi kira-kira begini Pak, tanyakan ke Karni Ilyas. Karni Ilyas satu kompleks dengan saya di Cibubur di kota wisata. Lari pagi dia yang suruh saya ceramah di TV One. Banyak televisi mau undang saya tolak. Lumayan dokter, biar kamu begini ceramah 1-2. Katanya supaya jadi kaya begitu Saya tolak, sedangkan orang mau atur dakwah saya di Jakarta, event organizer, saya usir dari rumah. Saya ini ustadz liar. Saya tidak suka dikawal dan saya juga tidak suka rame-rame. Karena kalau rame-rame kita mudah diadu domba oleh kafir. Saya tidak pernah gabung di NU Muhammadiyah, nggak mau saya. Tapi saya senang kalau umat Islam ini bersatu. Allahu Akbar. Saya yang persatukan Bashir dengan FPI di Sumatera Riau itu. Karena saya ceramah, saya bilang jangan kalian saling berkelahi, sayang menyayangi. Justru kelemahan kita di situ. Jadi mengenai saya debat dengan si kafir itu, tanyakan langsung ke TV One proseduralnya. Betul nggak nih Yahya Waloni jadi dengan si kafir ini debat di TV One? Karena saya menantangnya di Istora. Saya nantang seluruh Indonesia kok, bukan cuma dia. Masuk dia, jangan sampai lepas, saya bilang begitu. Ada viral nggak itu video saya itu yang menantang itu? Ada viral nggak itu? Nah itu kan saya tantang, bukan cuma Esra. Itu Esra itu bukan kalah saya Pak. Dulu kalau waktu saya masih pendeta,
Jauh. Dia nggak usah lawan saya lah. Satu malam saya didik santri SMP atau SMA saya didik, lawan Esra besok kalah Esra. Bapak mau tahu nggak di kepala saya ini ada 13.600, cuma 13.677 pertanyaan. Saya nulis buku ini Pak, setebal 400 halaman begini sudah ada 19 judul buku. Cuma karena saya tidak ada donatur dalam Islam untuk mencetak, dan saya tidak mau mengeluh. Saya satu-satunya pendakwa yang tidak pernah mengeluh kepada pengusaha Muslim. Boleh tanya kalau ada. Saya berjalan dengan iman, tidak pernah saya ada donatur. Kemana-mana pun kami datang dengan biaya sendiri. Kalau ada diberi, saya alhamdulillah kami terima. Tapi mengeluh, Islam tidak mengajarkan tangan di bawah, Islam mengajarkan tangan di atas. Makanya saya bilang, kalau ada mualaf yang minta-minta di masjid, bukan mualaf, kuwalat. Nah makanya saya bawa buku itu, karena saya sudah, mobil saya ini dari Jakarta, saya sudah coba pakai air wudhu di masjid. Saya pakai air wudhu, saya taruh di mesinnya, tidak hidup tuh mobil, saya starter. Oh rupa-rupanya dia pakai Pertalite. Nah, karena dia pakai Pertamax, dia pakai Pertalite, saya mesti bawa buku ini supaya bisa beli Pertalite. Gitu. Kalau minta-minta itu bukan watak orang Islam. Makanya kalau goblok, otak tumpul, perut hidup miskin, jangan masuk Islam, karena Islam bukan agama pelarian. Islam itu tidak membutuhkan kuantitas. Yang Islam membutuhkan kafir-kafir itu adalah kualitas. Deddy Corbuzier aja masuk Islam karena penuntunnya berpakaian sembarangan. Deddy juga begitu, masuk masjid nggak pakai kopiah, kadang-kala pakai kaos kasih tunjuk otot. Ada yang lebih berotot dari ente. Siapa itu? Malaikat maut. Sekali dia cubit kamu, terlipat kau di sajadah situ. Ya iyalah. Antum mau tanya apa dek? Sudah jelas kira-kira Pak? Tanya ke Karni Ilyas. Ya. Pakai mic supaya lain dengar. Ustaz Dr. Muhammad Yahya Walali, semoga Allah senantiasa bersama Ustaz. Amin. Ustaz, saya bingung Ustaz. Rumah saya 5 kilo arah utara dari sini. Apa itu? Di mana? Di mana dek? Klodran. Masih Solo. Perbatasan sama Boyolali. Boyolali. Ya. Semakin kencangnya sampai dan detik ini di masjid kami ada sekelompok yang mengatasnamakan merah putih Ustaz. Jadi Islam, beliau juga Islam dan begitu menunjukkan sikap nusantaranya. Dari kami saya sendiri yang baru belajar sunnah Ustaz, mohon maaf, kami ya tidak mau kelihatan di masjid kami begitu terkotak-kotak semenjak kehadiran beliau. Bagus. Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Sabar. Innallaha. Kalau itu yang saya sampaikan tadi, dia mengaku paling NKRI, dia mengaku paling Pancasila, dia mengaku paling NKRI, tapi dia sebenarnya anti Pancasila. Dia Gambar hati itu apa? Sabar. Karena ini saudara yang kita hadapi. Sabar. Yang penting dia masih sholat di situ, sudahlah. Itu kebanyakan orang-orang bodoh. Adik bersyukur. Kalau dia begitu berarti dia masih gampang diputar otaknya oleh para politikus. Kacau di Ambon, kacau di Poso, bukan perang agama. Tidak ada perang agama di Indonesia. Tapi Islam dan Kristen sering dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Yang bahaya itu kan bukan sekarang, yang dulu kemarin waktu pilpres, berdarah-darah kita. Bayangkan bulan Ramadan dihiasi dengan macam-macam dosa, saling bunuh, saling lempar, saling fitnah waktu pilpres kemarin. Jadi orang-orang itu sebenarnya orang-orang bodoh yang ditipu otaknya oleh para politikus busuk yang beragama kafir. Lupa. Mana alasannya Ustaz? Waktu sidang Prabowo di MK, ada satu pengakuan dari seorang, siapa ini yang lidahnya agak telur begitu, apa namanya? Peluh. Dia mengatakan, bilang mereka anti Pancasila, bilang mereka tidak NKRI. Statement itu keluar siapa? Hasto Kristianto, kafir. Itu yang ajarkan. Jadi umat Islam ini sebenarnya potensial sekali untuk mereka ajak untuk supaya membenci sesama Muslim. Nah, adik mau hadapi bagaimana mereka? Sementara konsep yang melekat di kepala mereka ini konsep politik.
Caranya satu-satunya ialah, kalaupun ada saya kesempatan, boleh saya ceramah di situ. Ya, dan banyak sudah tempat-tempat begitu akhirnya sadar. Undang ustadz-ustadz yang bijak, yang netral, yang tidak memihak kepada cebong dan kampret dulu. Tapi ustadz sekarang ini nyalinya payah juga saya lihat. Ya, imanuhum fi amplopihim dia. Bukan cuma amplop juga, memang penakut. Memang dasar kalau sudah diancam sekali. Saya sudah 13 kali lapor, pernah muncul di televisi. Dan saya langsung datang ke Mabes Polri sana. Sudah dilapor saya jenderal. Terlalu kooperatif ini Ustaz. Enggak, saya bilang sudah lelah juga kesana kemari berdakwah. Saya pingin sekali masuk penjara ini. Iya, begitu ya. Karena memang mesti begitu. Mesti pakai watak Umar yang betul-betul Umar, bukan buat-buat Umar. Saya juga kadang-kala di jalan itu, baju kotor, ini saja baru bersih, baru dicuci tadi, keliling cari laundry. Kadang-kala kalau berdakwah di pedalaman, mampir di kali, cuci di kali, cari musola. Pernah diusir kami. Marah-marah tuh yang apa itu marbot, banting ember. Air sudah susah. Nah, cuci baju saya karena baju memang kering, acaranya nanti Isya, tapi mampir jaraknya 120 lebih kilometer. Saya cuci baju di situ. Dipikir jamaah tablik saya. Parkir mobil di situ, istri anak tidur di tempat akhwat itu, cuci baju. Begitu nilai saya bilang, berapa banyak air dibayar tiap bulan? Pak Ustadz ya Masya Allah, rezeki apa yang datang sama saya? Rezeki apa kebanting-banting itu ember tadi? Bukan Ustadz, saya kira Ustadz Huruz. Huruz itu kan jemaah tablik yang kadang-kala datang satu kompi, habis itu air mau bayar. Masya Allah, saya sampai sabarlah Pak Imam, nanti saya bayar 2 kali lipat. Berapa tiap bulan air dibayar? Enggak apa Ustaz, mampu kuat-kuat jemaah di sini. Pergi dia ke tempat nggak tahu kemana, datang pedagang baju. Sudah terkumpul orang di situ, jadilah ceramah di situ. Tambah hari, tambah jadwal. Nah itulah manajemen saya, ketemu langsung ceramah. Kalau yang lain mesti antri dulu kawan. Nah, antri dulu, hitung dulu berapa, iya kan? Perhitungannya berapa, budgetnya segala macam. Satu kali ceramah huha-huha puluhan juta. Aduh, saya tadi baru lihat, Masya Allah ekonomi orang yang di kota agak makmur. Sayang saya jalan ke sana keliling, Allahu Akbar. Ya mudah-mudahanlah Solo ini nanti dirubah oleh Allah. Yang penting kita perasaannya tetap cinta kepada Pak Soeharto, Haji Muhammad Soeharto. Jangan percaya orang bilang dia itu bukan Islam segala macam. Orang-orang PKI itu yang anti sama Soeharto. Kita baru nanti begini baru ingat sama Pak Harto. Ayah saya tentara. Pernah satu waktu di dalam mobil taksi, orang jelek-jelekan Soeharto, sopir taksi. Dia langsung kasih berhenti, dia tampilin itu sopir taksi. Dia bilang kau tidak tahu kita ini hidup karena beliau. Padahal memang pendukungnya. Ayah saya tentara angkatan darat. Jangan coba-coba jelekan Pak Harto di depan. Dia mau meninggal dunia, dia bilang jangan jelek-jelekan itu. Apalagi kau sudah Islam. Alhamdulillah. Macan Asia. Tapi begitu mahasiswa duduki tempatnya, beliau karena negarawan mengalah. Padahal di belakang beliau hijau. Tumbang juga macan Asia. Karena betul-betul negarawan. Nah ini. Yang mudah-mudahan lah Pak Jokowi, legowo, kalau masih demo, sudah kasih aja lah. Kasih Prabowo yang pimpin. Bastotan, kuat Prabowo, kan? Begitu. Jangan kasih Pak Maruf Amin. baru satu ronde rubuh, baru satu ronde robo nanti. Ya, Insya Allah kalau Pak Jokowi tidak, berarti Pak Maruf. Pak Maruf bagus juga, kembali lagi jadi kiai. Yang kami tidak suka, beliau jadi wakil itu. Kalau mau langsung jadi presiden, kami bangga. Ya, tapi bagaimana umur sudah begini? Nanti naik pesawat. Siapa yang mau pegang di sarung? Allahu Akbar. Tapi nggak apa-apa lah, biarlah. Kalau beliau jadi presiden ditakdirkan Allah, kita bersyukur. Alhamdulillah. Karena ulama. Berarti kembali lagi. Tapi kalau wakil tetap politikus. Ya, kalau dia jadi presiden, Pak Maruf berarti adalah ulama. Saya kira itu nggak usah tanya-tanya banyak lagi. Satu lagi, apa lagi? Nama saya Ahmad, mahasiswa UMS. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa Yesus itu dalam keyakinan Kristen berasal dari, kalau nggak salah, teologi Yunani. Ya. Atau filsafat manusia. Yang saya tanyakan, bagaimana ketika kita umat Muslim mempelajari filsafat, dan apakah itu dianggap menyerupai kaum
Kristen atau Oh no. Yang dilarang dalam Islam itu, filsafat itu adalah induk dari segala macam pengetahuan ilmu. Seorang filsuf itu, semua muatan filsafat dalam segala macam kompetensi ilmu pasti ada filsafat. Apalagi hukum. Nah, yang tidak filsafat itu kecuali fakultas ekonomi. Karena perhitungan. Filsafat itu realitas perhitungan. Orang yang jago berhitung dia adalah filsuf. Adik kalau belajar filsafat itu pekerjaan membuang waktu. Semua dalam masjid ini kalau saya tanya, Robert Darwin mengatakan manusia dari monyet, pasti nggak setuju. Nggak setuju? Pasti nggak setuju. Tapi saya setuju. Nah, itulah beda. Karena saya belajar filsafat. Kenapa? Kepastian setuju itu karena perhitungan yang tepat. Siapa tahu waktu saya bertamu di rumah Darwin, ada foto memang omanya monyet. Jadi induk dari segala ilmu pengetahuan itu adalah yang tidak boleh dalam Islam, filsafat ketuhanan. Karena dia tidak bisa dihitung, dia bukan zat, dia bukan natural, dia bukan materi. Yang dihitung berdasarkan susunan elemen materi. Begitu ya. Jadi dia tidak bisa dihitung. Makanya sudah ditekankan di garis pembatas itu sudah jelas dalam Islam. La ilaha illallah. Sebenarnya konsep teori ketuhanan Yesus itu lebih berpeluang dalam Al-Quran. Dikatakan begini dalam Al-Quran. Isa itu orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Wah, ini kalau difilsafatkan bisa jadi Tuhan. Tapi tidak pernah ada peluang satupun dalam Al-Quran mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan. Dia adalah manusia biasa yang diutus oleh Allah dengan cara spektakuler. Karena dari 3.500 tahun kemarin sini tidak ada nabi di tengah Bani Israel. Mujizat yang paling besar bagi Bani Israel dan yang paling besar dan paling terakhir adalah menghadirkan manusia tanpa konotasi seks, artinya tanpa hubungan biologis. Karena Allah masih sayang kepada Bani biadab ini supaya kembali ke jalan Allah. Tapi belum sekarang, nanti ke depan. Makanya Isa bertugas dua dalam Injilnya, meluruskan jalan hidup Bani Israel, dan yang kedua mengatakan mim badismuhu Ahmad, akan datang seorang yang bernama Ahmad. Gagal sampai sekarang. Bangsa biadab itu tidak beragama Islam, hanya sebagian kecil yang orang-orang ahli saja, bagian fisikawan, matematikawan, dan kemudian para artis yang kemudian masuk Islam mendapat hidayah. Kebanyakan Yahudi itu. Karena Yahudi dan Islam ini hampir sama sih, dia juga tidak memakan makanan haram. Dan umur 8 tahun dilahirkan disunat. Sampai hari ini orang Yahudi. Makanya Maryam waktu mau dirajam dengan batu, lari bersembunyi di pohon-pohon korma. Ketakutan Maryam. Tapi Jibril datang, Rohul Kudus datang, pulang Maryam, bahwa kandunganmu itu karena kurnia dari Allah. Pulang Maryam, karena di Israel sampai hari ini kan ada hukum rajam. Ketemu orang berzina, rajam dengan batu. Wanita tanpa suami, rajam dengan batu, karena dianggap najis. Ketemu anjing, rajam dengan batu, karena dianggap najis. Orang kusta, rajam dengan batu, karena dianggap najis. 3 hukum rajam ini masih berlaku di tanah Israel. Nah, Maryam kebetulan lahir tanpa suami, tapi dilindungi. Begitu mau dirajam, anak ini terus bicara dari ayunan. Qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu au soni bi sholati wa zakati madumtu haya. Jadi Nabi Isa itu menjalankan salat. Dia Islam atau Kristen kalau salat? Waktu dia sampaikan begini, Nabi Muhammad sudah datang atau belum? Al-Quran sudah ada atau belum? Sudah. Al-Quran sudah ada, buktinya sampai sekarang ayat itu masih ada. 19 Maryam 30-31. Kemudian dalam As-Sof 61. Yahudi kurang kaget. Loh, anak baru potong pusar sudah bicara. Ketakutan Yahudi. Periksa kitab. Ini ahli-ahli kitab. Waduh, ada di dalam Taurat, ada dalam Injil. Tunggu hari yang ke-8. Dia mau disunat enggak? Kalau disunat berarti dia inilah Mesiakah, Jehamasya, atau orang yang dinantikan, Mesias. Begitu 8 hari benar disunat. Siapa yang sunat? Ananias wa Safira. Ananias dan istrinya Safira yang menangani kandungan Maryam. Jadi waktu Habib Rizik dilapor, harusnya orang Kristen jangan lapor. Siapa bidannya? Ananias dan Safira, istrinya. Itu kalau orang Kristen punya pengetahuan luas. Nah, begitu mereka mau rajam ibunya, anak ini bilang, wa itzqala Isa ibnu Maryama, ya Bani Israila, ini Rasulillahi ilaikum musaddiqalimah. Baina yadaya minat Taurat mbasisirum bi rasulil ya'ti min badismuhu Ahmad. Tambah jengkel Yahudi. Loh, Ahmad dia sebut. Ada semua dalam Al-Quran, ada semua dalam kitab Taurat, Injil. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini peristiwa omong kosong,
Mana orang tua sini? Mana yang paling tua? Mana orang kita di antara kita yang paling tua ini? Umur berapa? Umur berapa? Umur berapa? 63. Jujur sajalah, 63 tahun lalu Bapak bisa ingat secara detail peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Saya ceramah di Gorontalo, ketemu teman sekolah saya, masih SD. Dia bilang, Ustadz, ente lupa, 20 tahun lalu kita mandi di sungai. Ente bawa lari saya punya celana. Kurang ajar sekali kamu dulu, Ustadz. Saya tidak ingat, tapi dia ingat. Artinya begini, memori manusia ini hanya mampu merekam peristiwa maksimal 30 tahun. Siapa yang kasih tahu Nabi Muhammad jaraknya 576 tahun lalu membuat kitab buku ini yang tersusun secara sistematis, kontekstualis, teologis, and rasional. Tolong bantah itu. Makanya Al-Quran bantah. Kalau kamu kafir dan munafik mau bantah kami, mengatakan kami pendusta, semisal satu surat saja kalian buat. Kalau boleh, satu surat bukan satu kitab. Sampai hari ini Al-Quran tantang, tidak ada yang berani. Dan pernah terjadi itu di Eropa, konven pendeta di dunia. Dia robah tuh Alkitab. Apa dia bilang? Saya menghadapi kesulitan karena setiap kata dikunci oleh Muhammad dengan angka 9. Setiap kata dalam Al-Quran ini ujungnya 9. Kalau dia puluhan, 19. Kalau dia seratusan, 109, 129. Setiap kata sinonimisasi Al-Quran dikunci dengan angka 9. Itu yang dimaksud, kami yang menurunkan, kami yang menjaga. Asal jangan salah hitung. Saya sudah hitung secara detail. Setiap kata dikunci dengan angka 9. Kapan Nabi Muhammad belajar komputer? Karena yang bisa mengunci angka dalam prediksi angka itu hanya komputer. Saya kira lebih banyak lagi. Nantilah bagaimana orang-orang jenius yang masuk Islam berdasarkan keterangan versi Al-Quran. Itu di judul di tempat yang lain. Nanti kehabisan bahan semua di sini. Honor juga mesti ditambah sebenarnya kalau sudah jam begini. Ya, saya kira begini yang bisa saya sampaikan untuk lebih jelasnya pandangan tentang kerasulan Nabi Muhammad menurut Bible dan kebohongan ajaran Kristen. Silakan baca buku ini dengan judul Kebenaran Islam menurut Mantan Pendeta. Disambut oleh Dirjen Bimas Islam, Departemen Agama Republik Indonesia. Kalau yang ingin memilikinya, ambil di mobil saya. Dia tidak boleh bawa di sini, Ji. Di masjid tidak boleh berjualan. Silakan ada di mobil saya Fortuner. Ada istri saya yang akan melayaninya dengan beberapa orang ibu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultanik. Subhanaka la nusanan alaika anta kama asnait ala nafsikal walakal hamdu hatta tarda. Allahumma habib ilaina al-iman wa zanyu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyana waj'alna minar rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisalihin ghaira huzaya wala maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah akfala qulubina bijikrika wa atbim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.